Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aziza, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia, akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Manajemen Pabrik Kimia, di mana NIM saya adalah 2031810039. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, ini disuruh menentukan apakah pernyataan tersebut itu benar atau salah. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 adalah kapasitas efektif adalah output maksimal dari suatu sistem produksi pada waktu tertentu, yang merupakan presentasi output aktual terhadap kapasitas. Jadi untuk pernyataan tersebut adalah bersifat salah karena pengertian tersebut itu merupakan pengertian dari kapasitas yang efisien. Kemudian untuk pernyataan yang kedua adalah manajemen manufaktur itu sangat berperan penting dalam keberhasilan proses produksi di suatu perusahaan atau pabrik, karena perusahaan itu tidak bisa melakukan produksi secara efektif dan efisien, di mana pernyataan tersebut itu adalah benar karena pernyataan itu merupakan tujuan dari manajemen manufaktur. Jadi pernyataannya adalah benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga adalah productivity adalah sebuah ukuran efektivitas penggunaan sumber daya, biasanya dinyatakan sebagai rasio output terhadap input. Kemudian untuk rasio produktivitas digunakan untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja, menjadwalkan mesin dan peralatan, serta analisis keuangan. Jadi pernyataan tersebut juga bernilai benar karena pernyataan tersebut itu merupakan pengertian dari productivity dan kegunaan productivity. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4 adalah untuk 4A itu adalah pertanyaannya, dari semua tipe tersebut yang mana yang paling tepat digunakan untuk pengolahan limbah kimia. Jadi untuk tipe semen yang paling tepat adalah tipe 5 karena tipe 5 ini semennya adalah tahan sulfat, karena semen tersebut itu biasanya dipakai pada saluran dan struktur yang diekspos terhadap sulfat. Jadi tipe yang paling efektif dan tepat itu adalah tipe 5. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 4B itu disuruh menjelaskan perbedaan antara spesifikasi produk dan standar produk. Jadi untuk spesifikasi produk sendiri itu merupakan suatu uraian yang terperinci terhadap persyaratan produk seperti kualitas materialnya dan spesifikasi produk ini itu wajib dipenuhi oleh penyedia produknya. Kemudian untuk yang standar produk itu merupakan suatu batasan yang digunakan agar produk dapat memenuhi baku mutu sebelum dipasarkan. Jadi setiap perusahaan atau industri tentunya mempunyai baku mutu atau SNI atau ISO yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 4C itu disuruh menentukan tabel tersebut itu apakah termasuk spesifikasi produk atau standar produk. Jadi untuk tabel yang tertera di soal itu merupakan tabel spesifikasi produk karena tabel tersebut itu berisi mengenai kandungan apa saja yang ada di produk. Jadi tabel tersebut itu menguraikan bahan apa saja yang terkandung di semen, kemudian berapa persen kandungan yang ada di dalam semen tersebut. Jadi tabel tersebut itu diuraikan secara terperinci terhadap produknya kayak gitu. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, untuk yang 5A itu disuruh menjelaskan quality assurance, tugas dan tanggung jawabnya itu apa. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 5A itu tentang quality assurance, di mana tanggung jawab dari quality assurance sendiri adalah untuk memastikan produk atau jasa yang memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk keandalan, kegunaannya, kinerja, dan standar kualitas umum yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau industri masing-masing. Kemudian untuk tugasnya sendiri itu yang pertama mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas pada produknya. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitasnya pada produk.
Kemudian yang ketiga adalah mendokumentasikan audit internal dan kegiatan jaminan kualitas. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 5B disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan quality control tentang tugas dan tanggung jawabnya. Jadi untuk quality control itu tanggung jawabnya adalah untuk menguji produk baik dari segi kualitasnya dan kuantitasnya selama proses produksi, yaitu mulai dari pemilihan bahan bakunya, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi hingga hasil akhir produksi untuk memperoleh standar kualitas yang diperlukan. Jadi quality control ini mengontrol dari proses pemilihan bahan baku sampai menjadi produk kayak gitu. Kemudian untuk tugasnya sendiri dari quality control adalah yang pertama, memantau dan menguji perkembangan semua produk yang diproduksi oleh perusahaan atau industri. Kemudian yang kedua, memverifikasi kualitas pada produknya sudah baik atau belum gitu. Kemudian yang ketiga adalah memastikan kualitas dari barang produksi sudah sesuai dengan standar atau belum kayak gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6 adalah untuk yang nomor 6A itu disuruh menentukan atau menyebutkan dan menjelaskan tentang 4 metode yang biasa digunakan. Jadi untuk metode peramalan yang biasa digunakan itu ada 4. Yang pertama adalah simple average, di mana simple average ini itu pengertiannya adalah memprediksi permintaan masa depan didasarkan atas rata-rata dan semua permintaan pada bulan sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah metode moving average, di mana pengertiannya adalah prediksi permintaan menggunakan rata-rata N periode baru. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu weighted moving average, di mana pengertiannya adalah semua periode diberi bobot yang sama. Kemudian untuk yang terakhir yaitu metode exponential smoothing, di mana pengertiannya adalah data yang diberi bobot oleh semua fungsi eksponensial. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 7 itu pertanyaan tentang perhitungan, di mana pada soal tersebut itu diketahui total nilai produksinya sebesar 3.600, kemudian untuk biaya tenaga kerjanya sebesar 450, biaya materialnya sebesar 600, kemudian untuk modalnya itu 750, biaya energinya sebesar 450 dan biaya lain-lainnya itu sebesar 300. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 7A itu disuruh menghitung produktivitas parsial terhadap masing-masing biaya atau modalnya. Jadi untuk rumusnya menggunakan total nilai produksinya dibagi dengan tiap-tiap komponen. Jadi untuk yang pertama biaya tenaga kerja, jadi menggunakan rumus total nilai produksi dibagi dengan biaya tenaga kerjanya dan diperoleh nilai sebesar 8. Dan untuk rumus yang selanjutnya itu sama, jadi untuk biaya materialnya itu menggunakan rumus total nilai produksi dibagi dengan biaya materialnya sendiri, jadi dihasilkan nilainya sebesar 6. Kemudian untuk modalnya dihasilkan sebesar 4,8, kemudian untuk biaya energinya sebesar 8, kemudian untuk biaya lain-lainnya sebesar 12. Jadi untuk total produktivitas parsial masing-masing biaya atau modal itu sebesar 38,8. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 7B itu disuruh menghitung produktivitas multifaktor di luar modal. Jadi menggunakan rumus MVP sama dengan output dibagi labor ditambah materials ditambah overhead. Jadi untuk outputnya itu termasuk total produksinya. Jadi outputnya sebesar 3.600 kemudian dibagi dengan
biaya yang dikeluarkan seperti biaya tenaga kerja, biaya materialnya, biaya modal, biaya energi, dan biaya lain-lain. Jadi ditambah semua, kemudian dihasilkan 3.600 dibagi dengan 2.550 dan dihasilkan untuk produktivitas multifaktornya itu sebesar 1,4. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 7C itu disuruh menghitung produktivitas totalnya. Jadi produktivitas totalnya itu menggunakan rumus produktivitas parsial setiap biaya atau modalnya ditambah dengan produktivitas multifaktor di luar modal. Jadi dihasilkan sebesar produktivitas totalnya adalah 40,2. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 7D itu disuruh menentukan berapa kenaikan produktivitasnya. Jadi dimana diketahui nilai produksinya itu sebesar 4.800, kemudian biaya materialnya sebesar 800 dan biaya energinya sebesar 600 dan biaya lain-lainnya sebesar 400. Kemudian untuk biaya modal dan biaya tenaga kerjanya itu sama, sebesar biaya tenaga kerjanya adalah 450 dan biaya modalnya sebesar 750. Jadi untuk menghitung MFP-nya itu sama, menggunakan rumus output dibagi dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk biaya seperti material, energi lain-lain, kemudian untuk modal dan biaya tenaga kerja itu tambah semua, itu merupakan biaya yang dikeluarkan, sehingga dihasilkan outputnya sebesar 4.800 dibagi dengan biaya yang dikeluarkan sama dengan 3.000, sehingga dihasilkan produktivitas multifaktornya itu sebesar 1,6. Kemudian untuk kenaikan produktivitasnya ini berapa sih? Jadi menggunakan rumus produktivitas pada nilai produksinya sebesar 4.800 itu dikurangi dengan produktivitas pada total nilai produksinya 3.600. Jadi untuk produktivitasnya pada 4.600 itu dihasilkan MVP-nya sebesar 1,6. Kemudian untuk produktivitas pada produksi 3.600 itu sebesar 1,4. Jadi untuk kenaikan produktivitasnya itu sebesar 0,2. Sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan dari UTS pada mata kuliah manajemen pabrik kimia. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.